Posisi aku juga lagi di rumah mama kan tadi, lagi di rumah mama terus tiba-tiba dapat kabar duka kayak gini langsung buru-buru ke rumah yang mama gitu. Jadi kemana-mana berdua sama mama. Mama memang kebetulan sakitnya udah lama. Udah stroke pertama itu dari 20 tahun yang lalu. Kabar duka datang dari keluarga artis Verrell Bramasta usai sang nenek Khairina yang merupakan ibu dari Ivan Fadila kemarin telah meninggal dunia tepat di usianya yang ke-82 tahun pada Rabu 19 Maret 2025 pukul 12 siang di kediamannya. Tampak Verrell dan Atala ikut mengangkat keranda jenazah menuju masjid untuk disolatkan sebelum dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada hari yang sama. Baik Verrell maupun Atala mengaku kaget saat mendengar sang nenek telah bertama. Namun apa hendak dikata, takdir berkata lain. Dan berikut momen Verrell dan Atala ikut mensolatkan jenazah nenek tercintanya. Kamu mau sini kak? Kita balik lagi nggak? Enggak, langsung dari masjid langsung. Oh nggak maksudnya? Mau bareng lagi? Bawa sini, kepala. Iya. Mohon dimaafkan apabila beliau tersalah, baik sengaja maupun tidak sengaja untuk semua warga yang ada di sini. Mudah-mudahan kalau beliau terima di sisi Allah di tempat tertinggi. Terus aku juga kaget sih. Posisi aku juga lagi di rumah mama kan tadi, lagi di rumah mama terus tiba-tiba dapat kabar duka kayak gini langsung buru-buru ke rumah yang mama gitu. Ya lebih baik tuh waktu kecil sih sama Kak Verrell kan. Kita dulu sering banget ditinggal sama mama sama papa Ivan untuk dititip di sana. Yang ngajarin kita berenang, yang ngajarin main pingpong, bahkan dulu bowling juga yang mama sama yang papa seneng ya pak ya. Jadi bowling itu merupakan olahraga favorit keluarga kita lah dari dulu. Nah itu yang semua yang mengajari kita berdua. Yang mama ngajakin kita semua buka puasa bersama karena keadaan kesehatannya membaik katanya 3 hari yang lalu. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, lalu 3 hari yang lalu keluar dari rumah sakit. Nah kita itu mengadakan acara buka puasa bersama. Cuman sayangnya papa ada kesibukan tersendiri. Saya juga beberapa hari ini kan sibuk ke dapil dan juga sibuk rapat-rapat di kantor gitu. Jadi tidak sempat. Nah hari ini saya lagi di kantor, lagi rapat, tiba-tiba dapat kabar. Pertama katanya Eyang
kritis kondisinya gitu. Nah begitu saya telepon ternyata sudah meninggal, jadi saya langsung menuju ke kediaman, ya langsung sama keluarga di situ dari tadi. Kesedihan teramat sangat dirasakan ayah Ferel, Ivan Fadila, atas berpulangnya orang yang sangat dekat dengan dirinya. Sebagai anak laki-laki, Ivan mengaku sewaktu kecil selalu bersama dengan ibunya. Kedekatan emosional itulah yang membuat Ivan begitu terpukul atas kepergian sang ibu untuk selamanya. Diiringi tangis, Ivan Fadila dan kedua putranya turut menabur bunga di makam sang ibu dengan perasaan penuh haru. Selama ini dalam bergaul dan apabila ada orang yang kalau hal-hal yang belum diselesaikan oleh beliau, mohon kiranya bisa disampaikan kepada kami pihak keluarga untuk bisa diselesaikan. Terima kasih, mudah-mudahan kembali ke beliau diterima kasih. Amin. Kemana-mana berdua sama mama, diantar. Kebetulan papa juga dinas kan waktu itu di kapten kapal, sering keluar, jadi mama kita berdua lah, jadi benar-benar dekat banget sama mama. Berpulangnya nenek Ferel, Kairina, belakangan diketahui jika sang nenek sudah cukup lama menderita sakit stroke. Meski begitu, kondisi neneknya bisa dikatakan stabil dan tidak menunjukkan gejala apapun. Bahkan sebelumnya masih bercengkrama sebelum keluarga dari ayahnya memberi kabar jika sang nenek telah berpulang dengan tenang. Mendengar kabar tak mengenakan itu, Ferel dan Atala bergegas ke kediaman sang nenek. Lantas, seperti apa kronologis kejadian berpulangnya sang nenek? Mama memang kebetulan sakitnya udah lama, udah stroke pertama itu dari 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini nggak ada tanda apapun karena dia tadi pagi masih makan seperti biasa, masih keliling rumah seperti biasa. Tapi pada saat dia mau tidur istirahat, nggak lama kebetulan adik saya mandi, pas turun habis sholat dia, assalamualaikum mama udah nggak ada. Apa sebelumnya sempat sesak. Jadi ya kejemuran suci ini telah diberikan tempat yang indah. Kondisi terakhir ya udah biasa seperti biasa, masih sehat, respons. Cuman karena stroke jadi beberapa kaki tangannya kan nggak bisa gerak dengan baik. Mama agak sesak katanya, langsung jalan ke sini. Dan menemani Dintra Adik, kebetulan adik kan memang tinggal sama mama. Usia sekarang 82. Sebagai cucu pertama, Ferel mengaku mempunyai banyak kenangan bersama sang nenek. Bagi Ferel, neneknya adalah saksi perjalanan Ferel sebagai seorang artis. Berbagai pencapaian ditorehkan Ferel, maka salah satu yang menjadi pencapaian Ferel ialah neneknya sendiri. Banyak pelajaran berharga yang Ferel dapat dari sang nenek yang teguh memegang prinsip. Lantas seperti apa sosok sang nenek di mata Ferel Bramasta yang begitu amat dekat sebagai cucu pertama? Terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di pemakaman Eyang Mama. Eyang Mama itu adalah sosok yang mengajarkan saya artinya kesabaran. Keluarga Papa itu memang terkenal dengan kesopanannya, dengan kesabarannya, dan Eyang Mama merupakan dari kecil sosok yang
suka menjaga saya, merawat saya. Bahkan saya ingat kenangan yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya waktu itu sunat, yang nginep di rumah dan jagain saya itu adalah eyang papa dan juga eyang mama. Jadi mungkin itu adalah beberapa memori yang melekat di saya. Ini salah satu kan cucu pertama ya, jadi cucu kesayangan dia juga. Gitu. Ada 2 lagi, ada Atala, ada El. Tapi yang mungkin selalu diingat kalau dia nonton TV karena Penyakitnya sudah cukup lama, jadi eyang mama itu kalau teman-teman mengikuti jejak digital saya dari dulu ya kan sering menghabiskan waktu sama eyang mama tuh ketika bulan suci. Eyang mama udah mengidap penyakit short term memory loss. Jadi ingatan-ingatan jangka pendek itu sering lupa, yang diingat itu ingatan 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi setiap kali ketemu saya, hal pertama yang selalu diucapkan adalah cucu eyang yang cakep ya, yang Cantik bahasanya bilang ya. tuh cantik. Karena kalau orang zaman dulu itu kan ngomong ganteng itu cantik, apalagi kan orang Medan ya, orang Medan. Lalu 2 menit setelah itu selalu nanya, udah nikah belum Ferel? Ini cucu eyang yang ganteng ini udah nikah belum? Ferel bilang, selalu saya bilang, belum eyang, doain ya. Tapi nanti 2 menit lagi nanya hal yang sama. Cuman yang saya syukuri adalah semua pencapaian-pencapaian dalam hidup saya, eyang sudah menjadi saksinya dan itu selalu eyang ingat. Eyang itu selalu masak untuk kita, dan tahun lalu kalau nggak salah sempat mengunjungi rumah baru aku ya Pak ya. Kan tahun lalu alhamdulillah pindah rumah ke Sentul. Saya juga punya cita-cita waktu itu kalau punya rumah, pengen punya lift, itu ya salah satunya supaya ketika keluarga saya yang udah berumur itu bisa mengunjungi dan nyaman gitu. Dan salah satu alhamdulillah eyang mama sempat berkunjung ke rumah saya tahun lalu. Itulah kenangan yang paling indah. Di bulan Ramadan kali ini ada yang hilang dari kehidupan Ferel, yakni sang nenek, sosok yang amat dekat dengan dirinya, yang sedari kecil sudah menemaninya, terlebih pada masa-masa sulit. Sang nenek mempunyai andil dalam membentuk kepribadian Ferel. Dan membicarakan sang nenek, satu hal yang akan dirindukannya adalah masakannya. Terlebih setiap lebaran, sang nenek kerap memasak opor ayam, yang membuat Ferel terus terngiang-ngiang mengingat masakan sang nenek. Ya yang pasti yang selalu diingat masakannya eyang ya Pak ya. Eyang itu sangat menjunjung tinggi kebersamaan keluarga. Jadi meskipun teman-teman bisa lihat tempat tinggalnya sederhana, tapi itulah tempat tinggal di mana Papa tumbuh besar dari dulu dan tidak pernah berubah. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang kita alami di sana. Terutama eyang itu seneng banget masak ketupat, lontong sayur sama ayam opor ayam gitu. Dan eyang papa pun juga merupakan sosok yang sangat sabar gitu. Jadi kalau teman-teman melihat papa itu sosok yang sabar, mungkin kedua orang tua papa itu bisa 3 kali lipat lebih sabar daripada papa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.